Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat semua bukan? Alhamdulillah. Di dalam video kali ini, saya Firnanda Nuri Hanafi, pemilik UPR Mini Lestari, akan sedikit menjelaskan atau mereview tentang pemanenan telur dan larva ikan nila. Dalam pemanenan telur dan larva ikan nila meliputi yang pertama adalah proses penjaringan, kemudian yang kedua adalah proses pengeluaran telur dan larva ikan nila, dan yang terakhir adalah proses penetasan telur dan perawatan larva ikan nila. Sebelum melakukan pemanenan telur dan larva ikan nila, hal yang perlu diperhatikan adalah persiapan alat dan media. Untuk alatnya sendiri ialah bak, kemudian skop net, dan juga bak sortir, dan tidak lupa hapa. Medianya sendiri yaitu adalah kolam penetasan telur dan perawatan larva ikan nila, dan juga corong tetas ataupun tempat penetasan telur. Untuk proses pemanenan sendiri, yang perlu diperhatikan adalah waktu pemanenan, yaitu pada saat pagi hari ataupun sore hari. Kenapa demikian? Karena pada pagi dan sore hari suhu air rendah. Nah, tujuannya adalah untuk meminimalisir kematian si larva ikan nila tersebut. Nah, untuk alatnya sendiri, alat untuk pemanenan ini saya menggunakan jaring, yaitu hapa. Kenapa saya memilih hapa? Karena lubang jaringnya itu lebih kecil dibandingkan dengan jaring lainnya. Nah, tujuannya adalah supaya telur dan larva yang kita panen tidak keluar dari jaring dan bisa kita panen. Langsung kita serok menggunakan skop net. Untuk pemanenannya sendiri saya lakukan 10 hari sekali. Jadi ketika kita melakukan proses pemijahan ini, setelah 10 hari proses pemijahan berlangsung, kita panen, kemudian 10 hari lagi kita panen, dan yang terakhir pada saat pas sebulan masa pemijahannya kita panen total. Ini dapat kita lihat untuk ukuran ikan yang kita panen tidak seragam, karena itu tadi saya memanen lebih dari 1 kali, dan ini pemanenan yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi kemungkinan masih ada larva yang sebelumnya tidak terjaring, dan larva tersebut bertahan hidup kemudian memakan plankton ataupun pakan yang saya berikan. Maka dari itu saya siapkan bak sortir. Nah, bak sortir yang saya gunakan ini ukuran 1/2. Untuk apa bak sortir tersebut? Untuk memisahkan ukuran ikan. Nah, seperti tujuan awal saya tadi, yaitu pemanenan larva dan telur. Nah, di sini saya yang prioritas yang diambil itu yang larva dan si telur. Nah, untuk benihnya sendiri nanti saya sortir di kolam yang memiliki ukuran masing-masing yang kita dapat pada saat pemanenan ini. Nah, untuk penjaringan sendiri dilakukan berulang kali.
sesuai dengan kapasitas wadah penetasan ataupun perawatan larva yang kita punyai. Karena ketika kita melebihi batas media, tempat pemeliharaan ataupun penetasan yang kita punyai, itu dampaknya buruk dan kemungkinan besar malah nanti jadinya gagal dalam penetasan maupun gagal dalam perawatan. Setelah kita dapat ikannya, langkah selanjutnya yaitu kita kopiok. Nah, bahasa kopiok ini dapat diartikan yaitu membuka mulut si ikan, terutama induk betina ya. Betina kita masukkan ke dalam air, tetap di dalam air, kemudian kita goyangkan ke kanan ke kiri dengan kemiringan condong ke bawah seperti itu. Nah, nanti ketika pengopiokan itu berlangsung, si telur ataupun si larva akan jatuh ke hapa. Nah, setelah jatuh baru kita serok menggunakan skoknet. Untuk proses penetasan sendiri, ketika kita menetaskan telur, untuk penetasannya waktunya jelas berbeda. Semakin tua warna telur ikan yang kita panen, semakin cepat pula telur itu menetas. Nah, sebaliknya, semakin muda warna telur yang kita panen, semakin lama juga proses penetasannya, seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan penetasan dengan metode sirkulasi, hampir sama dengan penetasan ikan patin, cuman saya menggunakan metode yang sederhana yang dapat kita semua terapkan dan alatnya lebih mudah didapatkan dan pasti ada di ruang lingkup sekitar lingkungan kita, seperti itu.